Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks laporan percobaan. Mari sekarang kita perhatikan kedua gambar berikut. Apa yang sedang kedua anak ini lakukan? Ya, kedua anak ini sedang melakukan eksperimen atau sama juga sedang melakukan percobaan. Eksperimen atau percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Sedangkan laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberi kita tugas. Jadi, laporan itu dibuat ketika kita mendapat tugas dari seseorang. Jadi, pengertian dari teks laporan percobaan adalah tulisan yang digunakan untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan. Apakah kita semua bisa melakukan percobaan? Tentu bisa, dan biasanya percobaan itu erat kaitannya dengan pelajaran IPA. Nah, sekarang mari kita bahas tentang ciri teks laporan percobaan. Ciri teks laporan percobaan: 1. Berdasarkan fakta. Ayo coba diingat-ingat, apa perbedaan antara fakta dan opini? Di sini, Ibu sudah ada 2 kalimat. Kalian tentukan dari kedua kalimat ini manakah yang termaksud kalimat fakta. Kalimat pertama, dalam satu jeruk mengandung sekitar 67 mg vitamin C. Kalimat yang kedua, dalam satu jeruk mengandung sekitar 67 mg vitamin C. Yang manakah yang termasuk kalimat fakta? Jawabannya adalah kalimat yang kedua. Kalimat 1 bukan termaksud fakta karena ada kata sekitar. Sekitar itu tidak jelas karena hanya sekitar, hanya perkiraan saja, belum pasti. Sedangkan fakta adalah sesuatu yang sudah pasti, yang sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, ciri yang pertama dari teks laporan percobaan adalah berdasarkan fakta. Yang kedua, isinya harus lengkap. Mengapa isinya harus lengkap? Tentu agar bisa memberikan informasi dengan jelas kepada seseorang yang membacanya. Ciri yang ketiga teks laporan percobaan itu harus bersifat objektif. Artinya apa adanya. Contoh, kalian pada saat ingin melakukan eksperimen atau percobaan biasanya sudah memiliki hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan awal. Kalian memiliki dugaan bahwa semua saus sambal yang ada di kantin sekolah mengandung boraks. Nah, itu kan dugaan awal kalian. Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka kalian melakukan percobaan. Setelah dilakukan percobaan, ternyata tidak semua saus yang ada di kantin mengandung boraks. Maka hasil itu harus kalian sampaikan dengan apa adanya. Katakan bahwa memang tidak semua saus itu mengandung boraks. Itu namanya objektif. Menyampaikan segala sesuatu apa adanya tanpa dikurang-kurangi atau ditambah-tambahkan. Nah, ada super dari Ibu untuk membuat kalian semakin mudah mengingat. Ciri teks laporan percobaan itu adalah tangkap objek. Taknya itu untuk kata fakta. Kap
itu artinya lengkap, objek artinya objektif. Lanjut. Sekarang tentang fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, informasi. Betul sekali bahwa tujuan pertama dari teks laporan percobaan itu adalah untuk memberikan informasi kepada orang yang membaca atau kepada orang yang mendengar tentang sesuatu info yang penting. Yang kedua, bukti. Bukti dari sini adalah untuk membuktikan apa yang menjadi praduga-praduga kita. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, kalian mempunyai dugaan bahwa semua saus itu mengandung boraks. Nah, untuk membuktikan itu kalian harus melakukan percobaan dulu, baru kita bisa memperoleh bukti. Fungsi yang ketiga adalah sebagai dokumentasi. Pada saat kalian membuat teks laporan percobaan, tentu kalian mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta, terus menuliskan hasil akhirnya. Tentu hasil kerja kalian tidak ingin hilang begitu saja kan? Kalian harus punya bukti, kalian harus punya dokumen bahwa kalian pernah melakukan teks laporan percobaan. Maka supaya bukti itu, supaya hasil kerjamu tidak hilang, maka disimpanlah dalam bentuk teks laporan percobaan. Jadi ya fungsinya itu adalah untuk dokumentasi, mendokumentasikan agar apa yang sudah kalian lakukan itu tidak hilang. Fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah. Misalkan seperti ini, kalian sangat hobi sekali makan bakso, tetapi banyak berita yang bilang bakso itu banyak yang mengandung boraks. Tentu kalian jadi pusing dengan masalah itu. Aduh, gimana ya, saya suka sekali makan bakso, tetapi takut juga kalau misalnya ada boraksnya. Nah, untuk memecahkan masalah itu, kamu melakukan percobaan untuk membuktikan apakah benar semua bakso itu mengandung boraks. Nah, jadi pada saat kamu sudah membuktikannya, kamu bisa tahu mana bakso yang mengandung boraks, mana bakso yang tidak mengandung boraks. Kamu bisa memilih-milih mana bakso yang bisa kamu makan. Nah, itulah fungsi dari teks laporan percobaan yang bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Lalu, fungsi yang terakhir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di awal, Ibu sudah sampaikan bahwa laporan itu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa kita sudah melakukan tugas dengan baik. Dengan adanya laporan ini, maka kita bisa menunjukkan hasil kerja kita dan orang yang memberi kita tugas juga bisa menilai bagaimana kinerja kita. Jadi itulah fungsi dari teks laporan. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami ya tentang pengertian, ciri, dan fungsi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa ketik di kolom komentar yang ada di Google Class. Terima kasih.